Shalom saudara, selamat siang. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudaraku siang hari ini? Senang kembali kami bisa menjumpai saudaraku yang kekasih dimanapun saudaraku berada siang hari ini. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada siang hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, di akhir-akhir zaman ini banyak orang yang mencari damai. Kemana damai itu kita bisa temui? Damai sejahtera hanya bisa kita dapati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku yang kekasih, siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau beristirahat sejenak, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku
walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Hanya Engkaulah Tuhan jawaban hidup kami. Hanyalah Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Hanyalah Engkau Tuhan sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami punya Engkau. Kami kuat bersamamu Tuhan. Kami menang bersamamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami, firman-Mu yang menguatkan iman kami, dan firman-Mu yang memberikan jawaban kepada kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap sedia Tuhan untuk terima firman-Mu, dan kami juga mau belajar melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada siang hari ini, mari saudaraku kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan siang hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan tentang damai sejahtera. Siapa di dalam kehidupan ini yang tidak mau ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita? Dan di mana kita bisa mendapati damai itu? Kemana kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan? Mungkin orang berusaha untuk mencari damai di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sukar dan sulit. Boleh berjalan kian hari berjalan untuk mencari damai ke sana kemari, tetapi tidak mendapati kedamaian itu saudaraku. Siang hari ini jawaban firman Tuhan bahwa damai sejahtera Allah Tuhan yang akan memberikan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hati kita merasa damai, kita akan merasakan ketenangan. Walau di dalam penuh tantangan, walau di tengah-tengah ujian, walau di dalam lembah kekelaman, seperti pujian tadi. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Bersama Dia, bersama Tuhan Yesus, hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, bersama Yesus, hatiku tenang meskipun penuh tantangan.
Saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan ini, siapakah yang tidak ada persoalan? Siapakah yang tidak mengalami pergumulan hidup? Tentu semua orang, semua manusia yang masih hidup pasti mengalami apa yang namanya tantangan, mengalami apa yang namanya dalam lembah kekelaman, dalam penderitaan, dalam kesakitan, saudaraku. Dan di dalam lembah kekelaman, di dalam menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup ini, tentu kita merindukan satu rasa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Hal yang tepat dan satu perkara yang tepat ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mau minta damai sejahtera yang dari Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, datang kepada Tuhan. Jangan putus asa, jangan gelisah hati kita, jangan tawar hati kita. Datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada di antara saudaraku yang mengalami gundah gulana, yang mengalami kekecewaan, yang mengalami kekalutan di dalam kehidupan ini, mengalami penderitaan, penganiayaan di dalam kehidupan ini, sehingga seolah-olah merasakan tidak ada damai sejahtera di dalam hidup ini. Saudaraku, siang hari ini berita sukacita, yaitu berita firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau membaca sama-sama firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Ketika kita membaca, judul perikopnya di atas adalah Yesus menjanjikan penghibur. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, Tuhan meninggalkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 bunyi firman Tuhan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Luar biasa. Katakan amin saudara terhadap firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, siang hari ini Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Saudaraku yang kekasih, janganlah gentar hatimu. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi kekalutan, kesedihan di dalam kehidupan ini, seolah-olah damai sejahtera tidak ada lagi. Damai sejahtera sudah hilang di dalam kehidupan ini. Yang ada hanya kekalutan, kekecewaan, kemarahan, saudara. Seolah-olah hidup ini tidak ada artinya. Yang ada kemarahan timbul terus-menerus di dalam kehidupan ini, saudaraku. Sehingga ada satu rasa yang tidak enak di dalam hidup ini. Ada satu rasa kehilangan di dalam kehidupan ini, saudaraku. Ketika kita kehilangan damai sejahtera, maka hidup ini tidak ada artinya lagi. Ketika hidup ini merasakan damai, tidak merasakan damai yang daripada Tuhan, saudaraku, hidup ini akan merasakan kekecewaan yang luar biasa. Saudara yang kekasih, saat ini datang kepada Tuhan. Tuhan yang berjanji Dia akan menepati di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara mau terima damai sejahtera dari Tuhan? Saudara mau terima damai sejahtera siang hari ini? Buka hati kita kepada Tuhan dan terima damai sejahtera. Mungkin kita berkata, bagaimana kita bisa merasakan damai? Bagaimana mungkin saya bisa memiliki damai sejahtera? Saya sakit. Bagaimana saya bisa memiliki damai sejahtera? Saya mengalami goncangan di dalam rumah tangga saya. Bagaimana bisa damai sejahtera itu ada di dalam hati saya ketika anak-anak saya memberontak, ketika rumah tangga saya ada di dalam penghujung kehancuran? Saudaraku, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil.
ketika kita mau membuka hati kita kepada Tuhan, ketika kita dengan rela, dengan keterbukaan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku hancur Tuhan, hidupku kalut, hidupku galau, hidupku penuh kekecewaan. Siang hari ini Tuhan, mari aku buka hatiku bagimu Tuhan, biar damai sejahtera-Mu mengalir di dalam kehidupanku. Saat ini saudaraku, dengan iman percaya, yakin, terima damai sejahtera. Siapa yang mencuri damai sejahtera kita saudaraku? Iblis yang mencuri damai sejahtera kita. Tuhan memberikan damai sejahtera, tetapi iblis itu mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis mencuri damai dalam hidup kita. Iblis mencuri sukacita di dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita, damai sejahtera Allah dicuri oleh iblis. Di dalam hubungan suami istri, damai sejahtera kita, sukacita kita dicuri oleh iblis. Hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, mertua dan menantu, dan sebaliknya saudara, dan juga dengan sahabat, dengan saudara-saudara kita. Iblis berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Membunuh iman kita, mencuri damai sejahtera dan mencuri sukacita kita saudaraku. Itu adalah pekerjaan iblis. Tapi siang hari ini kita mau berkata, bersama Tuhan hatiku damai, bersama Tuhan hatiku tenang, walau di dalam lembah kekelaman. Terima damai sejahtera yang dari Tuhan siang hari ini saudara. Dan kita mau berkata kepada iblis-iblis, enyahlah engkau, aku milik Tuhan. Dan Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan damai sejahtera akan digenapi di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau buka hati kita kepada Tuhan siang hari ini, Tuhan memberi damai di dalam hidup kita. Biarlah damai sejahtera itu yang memerintah di dalam hati ini. Bukan kemarahan, bukan kekecewaan, bukan kegalauan yang memerintah di dalam hati ini saudara. Tetapi damai sejahtera yang memerintah di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera yang memerintah di dalam kehidupan kita. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera memerintah di dalam hatimu. Kita boleh memilih antara damai sejahtera atau kegalauan, damai sejahtera, sukacita, atau kemarahan. Pilih saudara. Pilihan ada di tangan kita. Karena damai sejahtera yang dari Allah, Dia akan memerintah di dalam hati kita. Ketika saya menghadapi kekalutan, ketika saya menghadapi kekecewaan, persoalan, pergumulan hidup ini, saya belajar, saya perintahkan damai sejahtera di hadapan Tuhan. Tuhan, saya memiliki damai di dalam Engkau. Saya mau merasakan damai itu di dalam hati saya. Saya menciptakan kedamaian di dalam hati saya. Sehingga apa saudara? Damai sejahtera yang dari Tuhan itu, yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, kita akan menerimanya dan kita akan merasakan ketenangan yang dari Tuhan. Amin saudara. Tuhanlah yang mengaruniakan kedamaian di dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan bahwa Tuhanlah yang mengaruniakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberikan damai itu di dalam kehidupan kita. Saudaraku, kita tidak bisa mencari damai di tengah-tengah kekayaan, di tengah-tengah uang banyak yang kita miliki, di tengah-tengah harta dunia yang kita miliki. Tidak saudara, kita tidak bisa menemui damai di tengah-tengah itu semua saudara. Tetapi kita bisa menemui damai sejahtera hanya di dalam Tuhan. Dan ketika hati kita rela dibentuk oleh Tuhan dan menerima damai yang daripada Tuhan, maka saudaraku, damai itu yang memerintah di dalam hati kita. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini, ada ketenangan. Sehingga seperti firman Tuhan berkata, yang hatinya tenang, kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh, engkau jagai dengan damai sejahtera. Saudaraku, teguh dan tenang karena apa? Karena kita punya firman.
Kita punya Tuhan, kita mengalami ketenangan. Kita punya Tuhan, kita bisa mengalami kedamaian. Kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari masalah kita. Kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari segala penyakit kita, saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudaraku berada siang hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar, janganlah gelisah. Damai sejahtera Allah diberikan kepada kita, diberikan kepada saudara dan saya, diberikan kepada saudaraku yang kekasih. Dimanapun saudaraku berada siang hari ini, terimalah damai yang dari Tuhan. Katakan, Tuhan, aku bersyukur aku punya Tuhan yang memberikan damai. Karena Tuhan Yesus lebih besar dari segala sakit saya. Tuhan Yesus lebih besar dari pergumulan yang sedang saya hadapi saat ini. Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Biar damai sejahtera itu yang memerintah di dalam hati kita. Bukan kemarahan lagi, bukan kekecewaan lagi. Mari saudaraku yang kekasih, datang kepada Tuhan siang hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Ketika kita menyerahkan kekuatan kita, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan sumber damai sejahtera akan memerintah di dalam hati kita mulai siang ini sampai selama-lamanya, dan hidup kita akan tenang bersama dengan Tuhan. Amin saudara, tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara tidak sendiri, ada Yesus, jawaban hidup saudaraku. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, kita mau berdoa siang hari ini. Mungkin ada di antara saudaraku yang mau didoakan, yang membutuhkan dukungan doa. Satukan hati kita mau datang kepada Tuhan. Angkat tangan kanan kita ke surga. Kita mau berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, karena Engkau memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Engkau meninggalkan damai sejahtera di dalam hidup kami Bapa. Engkau yang mengajar kepada kami supaya jangan kami gelisah, jangan kami gentar Tuhan, jangan kami khawatir. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang berkata demikian dalam hidup kami. Itulah yang membuat kami kuat. Itulah yang membuat kami tetap semangat menjalani hidup-hidup ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Bila damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran selalu ada di dalam hati kami, selalu memerintah di dalam hati kami Bapa, sehingga kami tetap ada di dalam damai sejahtera. Kami merasakan damai bersama Tuhan walau dalam lembah kekelaman. Kami tetap merasakan damai sejahtera meskipun hidup ini penuh tantangan, penuh penderitaan. Kami tetap merasakan damai. Kami membaringkan diri lalu tidur, karena Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan kami, Engkau yang menjadi jaminan di dalam hidup kami, dan karena Engkau lah yang menyelesaikannya semuanya di dalam kehidupan kami, sehingga kami tenang Tuhan. Yang hatinya teguh Engkau jagai dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, memberkati semua saudaraku dimanapun mereka ada siang hari ini, dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun juga siang hari ini. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu buat mereka, jamah mereka satu persatu. Alirkanlah damai sejahtera Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mengalami damai di tengah-tengah lembah kekelaman mereka, di tengah-tengah persoalan mereka. Mereka tetap merasakan damai, dan bersama-sama dengan Tuhan kami menang, bersama-sama dengan Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati saudaraku semuanya. Shalom.